Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, juga Ustadz Isa Al-Kaf, dan di sini juga Neza yang memegang switcher dan kamera. Baik, tema yang akan kita tayangkan pada hari ini adalah bersyukur kepada Allah merupakan puncak makarimul akhlak. Demikian. Assalamualaikum Ustaz Husein. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai pengantar Ustaz Isa, yaitu bersyukur kepada Allah merupakan puncak makarimul akhlak. Pada Ustaz Isa kami untuk memberikan pengantarnya. Oke, Om Krisna, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Om Krisna, dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita insyaallah akan membahas tentang bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendasari daripada akhlak yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beda daripada akhlak yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, dibandingkan akhlak daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang akhlak-akhlak jika tidak didasari kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didasari kepada akhlak pada Allah Subhanahu wa taala, akhlak tersebut hanya bersifat transaksional saja. Artinya akhlak tersebut hanya mengharapkan timbal balik daripada akhlak orang lain. Beda dengan orang yang berakhlak karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakhlak karena didasari atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan timbal balik daripada orang lain, dia tidak mengharapkan transaksional, dia tidak mengharapkan balas budi, tidak mengharapkan balas jasa. Yang dia harapkan hanyalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan adalah bagaimana dia membalas rasa syukur, membalas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dirinya. Bagaimana dia mengungkapkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kenapa akhlak yang mulia ujungnya nanti adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah hal tersebut akan dibahas oleh Ustadz Husein bin Hamid Alatas berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan di dalam Al-Qur'an. Tanpa berpanjang kata, ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Ustadz Husein bin Hamid Alatas. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik
begitu pula saudara kita Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq Neza, seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula ikhwan akhwat sebangsa setanah air, begitu pula seayah seibu yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang menerima nikmat karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Tahukah bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan puncak dari makarimul akhlak. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena luapan syukurnya kepada Allah yang tak terhingga. Dia menyadari bahwa dirinya, seluruh kehidupannya, demikian pula nikmat-nikmat yang nikmat-nikmat yang diterima dan dirasakan dalam hidup ini, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Dia belum mengerjakan sesuatu, belum melaksanakan apa-apa yang ditugaskan Allah, tapi dia telah menerima nikmat yang tak terhingga dari Allah. Sebagaimana Allah berkata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita meresapi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, nama-nama yang betul-betul akan menggugah betul-betul rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, hingga kita mencintai Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Kita betul-betul merasa berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat-nikmat yang kita terima dari selain Allah sebetulnya seluruhnya berasal dari Allah. Allah salurkan melalui orang-orang yang Allah kehendaki untuk menguji kita. Apakah syukur kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sumber dari segala kebajikan, nikmat dan kemuliaan yang kita terima. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan betul-betul menambahkan nikmatnya, melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Ibadah yang kita lakukan disebabkan karena dorongan rasa syukur kita kepada Allah merupakan ibadah yang benar-benar dilakukan atas dasar ma'rifat. Asal dasar kesadaran, bukan disebabkan karena paksaan ataupun ancaman. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah berkata, menggambarkan jenis-jenis orang yang beribadah pada Allah. Beliau berkata, An-nas thalathatun, manusia terbagi kepada 3 golongan dalam beribadah kepada Allah. Qaumun abadullaha raghbatan fi jannati, satu kaum beribadah kepada Allah semata-mata tujuannya, keinginannya syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Apabila tidak ada janji syurga, maka dia tidak akan terpanggil untuk beribadah pada Allah. Ada lagi satu kaum yang beribadah pada Allah karena takut dari ancaman api nerakanya. Wa qaumun abadullaha rahbatan min adzabih. Satu kaum beribadah pada Allah karena takut dari adabnya. Yang pertama, Imam Ali menamakan ibadah mereka sebagai ibadah para pedagang. Fatilka ibadatut tujar. Golongan yang kedua yang beribadah kepada Allah karena takut dari api nerakanya dikatakan sebagai ibadatul abid, ibadahnya para budak. Kalau diancam, ya,
mereka bekerja, kalau diawasi mereka bersemangat, begitu pengawasan terhadap mereka lengah, lupa akan ancaman, mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka. Ibadah semacam ini, ibadah yang dilakukan, yang pertama karena iming-iming surga, bukan karena Allah. Walaupun setiap orang mendambakan surga, tapi kalau ibadah kita semata-mata karena surga, betapa rendahnya arti dari ibadah kita. Begitu juga kalau ibadah kita kepada Allah hanya semata-mata karena takut dari ancaman api neraka. Juga ibadah semacam ini bukan karena Allah. Berbeda dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak terdapat surga maupun neraka, dia merasa dirinya betul-betul berhutang dengan seluruh kehidupannya kepada Allah yang telah memuliakan dirinya, memberikan dia akal, mengajarkan dia ilmu, menyediakan berbagai macam nikmat karunia untuk dirinya, untuk orang-orang yang dicintai. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala masih berjanji untuk menambahkan nikmatnya apabila kita bersyukur padanya. Renungkan ikhwan akhwat. Bandingkan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bandingkan juga kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, kelalaian yang kita lakukan dalam hidup ini dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang memerintah di alam raya. Langit bumi dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada langit bumi, tidak butuh kepada kita. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita dengan kasih sayang, dengan penuh kesabaran, mengingatkan kita yang lupa, memberikan peringatan kita yang lalai. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kita rahmatnya, nikmatnya, dan juga surganya bagi mereka-mereka yang mau bersungguh-sungguh betul-betul dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sedikit pun Allah tidak punya kepentingan kepada kita. Apa yang kita lakukan dari ketaatan tidak akan menambahkan kebesaran Allah. Kemaksiatan kita tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketaatan kita, kebaikan yang kita lakukan seluruhnya kembali pada kita. Bahkan mendapatkan tambahan nikmat yang berlipat-lipat ganda. Kemaksiatan kita juga kembali keburukannya akibatnya kepada kita semua. Nah, dengan kita memahami, menyaksikan hal ini, apakah hati kita tidak tergugah, terpanggil untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, di samping mereka-mereka yang beribadah kepada Allah hanya karena melihat surga, bukan melihat Allah. Dan mereka yang beribadah kepada Allah karena semata-mata ancaman api neraka. Ada golongan yang ketiga, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena surga yang menjadi tujuan, bukan pula karena neraka yang membuat dirinya dipaksa untuk beribadah kepada Allah, tapi yang mendorong dirinya untuk beribadah kepada Allah adalah syukurnya. Karena tanpa ada surga dan neraka telah banyak nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Tanpa pendahuluan kebaikan atau amal yang kita lakukan. Fatilka ibadatus syakirin. Itulah ibadahnya orang-orang yang bersyukur. Al-muhibbin yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membuka segala kebaikan bagi kita sebagaimana janjinya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhan kalian mengumumkan apabila betul-betul kalian bersyukur pada Allah, maka aku akan menambahkan nikmatku bagi kalian. Tapi siapa yang ingkar, sungguh azabku maha pedih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu segala kebajikan. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kita untuk mensyukuri kebaikan ayah ibu kita. Walaupun kita sholat, walaupun kita berpuasa,
walaupun kita berhaji, walaupun kita berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kita mengingkari kebaikan kedua orang tua kita, tidak bersikap baik pada mereka, amal kita seluruhnya akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena ingkar kita kepada Allah. Tapi bersyukur kepada kedua orang tua kita dengan melaksanakan perintah Allah, betul-betul merupakan apa? Gambaran dari seorang hamba yang betul-betul mengenal budi kebaikan kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya memerintahkan dia untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, Allah larang dirinya untuk mengikuti kedua orang tuanya dalam hal tersebut. Tapi tetap Allah perintahkan anak manusia atau setiap anak manusia untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan segala kebajikan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tuanya berbuat kesalahan, katakan mempersekutukan Allah, itu hisabnya kembali kepada Allah. Tapi seorang anak yang berhutang pada kedua orang tuanya, walaupun seorang musyrik, tetap dia wajib memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana yang Allah perintahkan. Tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang diperintahkan oleh keduanya. Jadi kita melihat bagaimana syukur di sini menduduki urutan yang pertama. Dan dia merupakan dasar dari seluruh makarimul akhlak. Nah pertanyaannya, bagaimana kita berakhlak bersama Allah? Bagaimana kita berakhlak bersama Allah? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan, penguasa pemerintah di langit dan di bumi, sebagaimana yang disaksikan oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, mengajukan kesaksiannya. Kesaksian Allah didukung oleh apa? Oleh makhluk-makhluknya di langit, di bumi, termasuk ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri manusia. Semuanya bersaksi bahwasannya apa? Tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Begitu pula para malaikat dan orang yang berilmu pun sama-sama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Tidak ada fakta-fakta ilmiah yang membuktikan adanya Tuhan, adanya penguasa selain dari Allah. Jadi syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal qa'iman bil qist. Bukan hanya bersaksi bahwasannya Allah satu-satunya Tuhan, tapi mereka juga bersaksi bahwa Allah memerintah di tengah-tengah alam raya dengan penuh keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah. Dialah satu-satunya yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sebahagian raja-raja yang perkasa dan kuasa biasanya dilupakan oleh kekuasaannya hingga sering berbuat kezaliman. Tapi kalau Allah tidak. Dia aziz dan dia hakim dalam waktu yang sama. Dan dia juga Rahman dan Rahim. Nah setelah Allah menjelaskan hakikat yang penting ini, hakikat yang mendasar dalam kehidupan kita, Allah lanjutkan dengan apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya pengabdian yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam. Al-Islam tidak menunjuk kepada nama, tapi Islam menunjuk kepada makna yang amat indah. Satu-satunya ibadah pengabdian yang diterima di sisi Allah hanyalah dengan berserah diri kepadanya. Berserah diri kepadanya. Inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan dasar dan puncak dari makarimul akhlak. Diawali dengan kita berserah diri kepadanya, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Juga mengutamakan dan mencintai Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Aisyah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu bersama Allah yang mereka cintai
sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Padahal yang mereka persekutukan bersama Allah ini semua merupakan makhluk-makhluk Allah. Sebagian manusia mempersekutukan Allah dengan malaikatnya yang merupakan apa? Merupakan hamba-hamba Allah yang taat padanya. Sebagian lagi mempersekutukan Allah dengan Nabi dan Rasul. Seperti yang mereka lakukan pada Al-Masih Isa ibnu Maryam, pada Uzair. Sebagian lagi mempersekutukan Allah dengan wali-walinya. Padahal para wali ini semua mengajak kepada Allah. Mengajak kita semuanya untuk selalu menghadapkan wajah kita berserah diri kepada Allah dan mencintai Allah melebihi selainnya. Mereka dikatakan sebagai waliullah karena mereka mencintai Allah melebihi kecintaan mereka kepada selain. Dan mengajak juga pengikut-pengikut mereka untuk mencintai Allah melebihi selainnya. Mengutamakan Allah juga dari selain. Jadi sebagai manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu yang mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah dengan sendirinya apa? Lebih besar daripada cinta mereka kepada selainnya. Bagaimana tidak? Seluruh makhluk di alam raya ini berhutang pada Allah. Apabila kita berhutang kepada satu makhluk dengan kebaikan yang diberikan semua berasal dari Allah. Tapi Allah menyalurkan nikmat-nikmat tersebut melalui hambanya. Di samping untuk menguji dirinya, juga menguji kita semuanya. Tapi orang yang beriman selalu sadar bahwa seluruh yang diterima dalam hidup ini dari kebaikan berasal dari Allah. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka min hadzal muntalaq, dari titik tolak ini kita mencintai, mengutamakan Allah melebihi selainnya, didasari apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun nikmat di langit, di bumi, kebaikan yang kita terima kecuali semua berasal dari Allah. Seluruh makhluk berhutang kepada Allah, sedangkan Allah tidak berhutang kepada apa? Kepada makhluk-makhluk. Maka dengan sendirinya seluruh loyalitas kita semua dikaitkan dengan Allah. Kita mencintai Rasul, memuliakan Rasul, menghormati Rasul, dan wajib mentaati Rasul. Semua itu legitimasinya apa? Karena apa? Karena beliau utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Maka wala kita, kecintaan kita kepada Rasul, dasarnya kecintaan dan wala kita pada Allah. Betul tidak? Begitu juga di saat kita mengikuti kitab Allah, berpegang teguh kepadanya. Juga karena wala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaktian kita kepada ayah ibu kita. Menghormati mereka, memuliakan mereka walaupun mereka bersikap tidak baik pada kita, juga karena wala kita pada Allah. Kemudian perlakuan kita juga pada istri kita, pada anak kita, mengarahkan mereka menuju keridhaan Allah karena wala kita pada Allah. Begitu pula seorang pemimpin di saat dia memimpin rakyatnya dengan penuh keadilan, ya, mengharapkan ridha Allah karena walanya kepada Allah. Tapi apabila dia melakukan semua ini bukan karena wala loyalitasnya kepada Allah, dengan sendirinya apa? Akan terjadi apa? Akan terjadi hal-hal yang dapat menyimpangkan hidupnya. Contohnya, dia melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya bukan karena Allah. Dia mentaati orang tuanya secara membuta pada yang benar, pada yang salah. Dengan sendirinya apa? Akan menimbulkan dampak-dampak buruk dalam kehidupannya. Perintah orang tua yang tidak benar ditaati, sebagai contoh seorang anak diperintahkan orang tuanya untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Bekerja dalam usaha yang haram. Karena ketaatan buta pada orang tua diikuti. Dia jerumuskan dirinya, jerumuskan juga kedua orang tuanya. Begitu juga di saat dia mencintai istrinya, anaknya, memperlakukan mereka bukan atas dasar cinta walanya kepada Allah, pasti apa yang dilakukan akan menimbulkan kerusakan pada keluarganya. Jadi hendaknya kita mengaitkan cinta kita kepada selain Allah dengan Allah. Cinta kita pada Rasul karena Allah, cinta kita kepada
keluarga Rasul juga karena Allah, kecintaan kita pada sahabat Rasul juga karena Allah, kecintaan kita kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, semata-mata karena Allah. Oleh karena itu orang yang bersahabat, berteman, bersaudara atas dasar iman kecintaan kepada Allah berbeda dengan orang yang bersahabat bukan karena hal ini. Di antara ya, orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kemudian nanti, ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungan Allah, seorang yang mencintai seseorang karena Allah, berkumpul di jalan Allah, berpisah juga di jalan Allah. Rajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling mencinta karena Allah. Kecintaan kepada Allah ini akan selalu membawa mereka menuju kebenaran. Tapi kalau bukan karena Allah, yang mereka lakukan adalah pembenaran. Beda antara mengikuti kebenaran dan melakukan pembenaran. Orang bersahabat bukan karena Allah, di saat dia melihat temannya, sahabatnya salah, dibenarkan. Begitu juga sebaliknya. Di saat dia berhadapan dengan orang lain yang salah dia akan bela sahabatnya. Karena apa? Karena bukan karena kebenaran. Tapi kalau orang mencintai seseorang karena Allah, mencintai keluarganya karena Allah, memimpin karena Allah, menjadi rakyat karena Allah, maka yang mereka lakukan betul-betul akan berada dalam kebenaran dan tidak akan berpisah daripadanya. Jadi orang-orang yang beriman, mereka akan betul-betul lebih mencintai Allah, melebihi kecintaan kepada selainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Sesungguhnya wali kalian wahai manusia yang sebenarnya adalah Allah. Kata wali ini ya, di samping menunjukkan loyalitas, menunjukkan juga cinta, menunjukkan juga kepatuhan, ketaatan dan ketundukan, dan juga kesetiaan. Sesungguhnya wali kalian yang sebenarnya adalah Allah. Setelah itu wa rasuluhu, dan rasulnya yang menyampaikan risalah dari Allah. Dia punya legitimasi dari Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang seiman dengan kalian, yang jalannya sama, di mana kalau kalian berikan wala kalian untuk mereka, mereka tidak akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Yang sifat-sifatnya alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, yang mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ruku' di hadapan Allah. Setelah itu Allah sampaikan kabar gembira buat kita. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, begitu pula Rasulnya mengikuti Rasul, menjadikannya sebagai suri tauladan baginya. Walladzina amanu, dan orang yang beriman sebagai teman perjalanan dan perjuangannya. Allah jamin bahwa Hizbullah akan meraih kemenangan. Oleh karena itu, berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, juga mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Ini merupakan jalan yang akan mengantarkan kita bukan hanya menuju apa? Menuju kemuliaan dalam kehidupan dunia, tapi juga akan meluruskan hidup kita dan mengantarkan kita menuju kemuliaan di hari akhir nanti. Oleh karena itu yang perlu kita ingatkan dan ajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, bagaimana memupuk dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukurnya atas berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan atas dirinya, hingga Nabi dalam ucapan yang cukup masyhur berkata, "Ahibbullah lima yaghzukum min ni'ami." Cintai Allah karena nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas kalian. Wa ahibbuni lihubbillah, cintai aku karena cinta kalian pada Allah. Beda orang yang mencintai Rasul karena cintanya pada Allah, dengan yang mencintai ya Rasul bukan karena Allah Ta'ala. Beda. Banyak kita jumpai pada peringatan-peringatan perayaan Maulid, pada saat orang membaca selawat, bahkan pada saat berdiri air matanya berlinang-linang. Dia menunjukkan betul-betul apa? Ungkapan kecintaan, kerinduan pada Rasul. Tapi semua itu
terpisah dari Allah. Hingga mereka tidak pernah berupaya berpikir untuk betul-betul menyambut risalah Allah yang dibawa oleh beliau. Menyambut risalah yang dibawa oleh Nabi, untuk mengikutinya, menyesuaikan juga kehidupannya, langkah-langkahnya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga peringatan dan perayaan Maulid di mana-mana tempat, tapi kedekatan dengan Rasul dalam perilaku, dalam sepak terjang, dalam cara hidupnya tidak kita lihat sama sekali. Bukan ini yang diinginkan Allah, bukan ini yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman Allah, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sebelum ayat ini Allah kisahkan bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang musyrik Mekah mengklaim bahwa mereka pengikut Ibrahim. Atau Ibrahim sejalan dengan apa yang mereka jalani. Allah bilang, maka anak Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang yang lurus, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bukan tergolong dari orang musyrik. Lalu Allah tegaskan, Inna awlan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling patut mengaku sebagai pengikut Ibrahim, mengklaim bahwa beliau jalan di belakang Ibrahim, lalladzina taba'u, yang mengikuti jalannya, bukan hanya gembar-gembor mengaku cinta pada Ibrahim, tapi tidak mengikuti jalannya, tapi yang benar-benar menjadi pengikutnya, ya, yang bersatu dalam kafilahnya, yang mengikuti beliau. Wa hadzal nabi, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengikuti jejak langkah Ibrahim. Oleh karena itu Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Kami wahyukan padamu, ikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Jadi yang mengikuti Ibrahim, wahadan nabi, ya, dan Nabi kita, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali orang yang beriman. Lalu mengutip dari ayat ini, Imam Ali mengatakan apa? Inna waliya Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ata'ahu walau kana abdan habasyiyah, yang mentaatinya walaupun dia seorang abdun habasyi, seorang budak yang berasal dari Habasyah. Wa inna aduwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man asahu walau kana sayyidan qurasyiyah. Orang yang menjadi musuh, ya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menentangnya, yang tidak mengikuti jalannya, bahkan menolak untuk tunduk dan mengikuti apa yang beliau bawa, walaupun seorang pemuka Quraisy. Jadi walaupun seorang berasal dari keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolak mengikuti jalannya, dia mengganti jalan hidupnya dengan yang lain, orang ini bukan wali Nabi Muhammad, tapi orang yang menjadi musuh beliau. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan dia mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman, Allah akan biarkan dia menempuh jalannya. Kemudian kami akan jerumuskan dalam api neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini berlaku juga untuk anak cucu Rasulullah, ya, yang mengaku sebagai keturunannya, tapi tidak mengikuti sama sekali Rasul, bahkan menggantikan kehidupan Rasul dengan gaya hidup orang yang tidak beriman. Orang ini sama sekali tidak berhubungan dengan Rasul. Tapi orang-orang yang berasal dari kalangan orang-orang yang tidak berhubungan nasab dengan Nabi, tapi mencintai Rasul, mengikutinya, menghormati ajaran yang beliau bawa, inilah orang yang akan bergabung bersama kafilah Nabi kita. Oleh karena itu betapa indahnya ucapan Rasul tentang Salman. Ketika Rasul mengatakan Salman minna ahlul bait, Salman berasal bersatu bersama kami dalam keluarga Rasul. Padahal beliau seorang berasal dari Persia, tidak memilih hubungan nasab, bangsanya pun berbeda,
tapi cintanya pada Allah, cintanya pada Rasul, pengorbanannya, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan kebebasannya, berhijrah untuk mencari Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Disebabkan karena perjuangan ini, dirinya dirampok, dalam perjalanannya kemudian dijual sebagai seorang budak, tapi tidak membuat dirinya bersedih. Dan dia buktikan kecintaan pengorbanannya untuk membuktikan cintanya kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita inginkan. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari kita memupuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan syukur kita yang tak terhingga pada Allah dalam beribadah padanya. Katakan tidak terdapat surga maupun neraka, bukankah memang Allah layak untuk kita cintai, layak untuk kita hormati, layak untuk kita agungkan, layak untuk kita sembah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Karena semua nikmat kita, eksistensi kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini hari ini sekalian, sebaik-baiknya ibadah ya, yang dasarnya adalah bersyukur kepada Allah. Dan syukur layak untuk dikatakan sebagai puncak makarimul akhlak. Karena seluruh makarimul akhlak sebetulnya dasarnya adalah berakhlak mulia bersama Allah. Sedangkan akhlak yang paling mulia bersama Allah adalah bersyukur kepadanya, sebagaimana wasiat Luqman ya, yang mengutip firman Allah, anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah engkau kepadaku, demikian pula kepada kedua orang tuamu, dan kelak kalian semua akan dikembalikan kepadaku. Kalau dasarnya syukur dan cinta pada Allah, kita tidak akan pernah merasa jemu dalam beribadah padanya. Kita akan betul-betul selalu menikmati hidangan rahmat yang tak terhingga. Jiwa kita tentram, jauh dari kesedihan, jauh dari ketakutan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita betul-betul meresapi nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat bersyukur kepadanya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu betul-betul penuh keikhlasan dalam mengabdi kepadanya. Kita semua tidak ingin masuk ke dalam api neraka. Kita semua mendambakan untuk masuk ke dalam surga. Tapi bukan kedua-duanya yang menjadi motif buat kita untuk beribadah pada Allah. Tapi motif ibadah kita adalah cinta dan syukur kepada Allah. Terakhir ada pertanyaan Ustaz dari pendengar, barangkali sebelum penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya Madana Krisna. Kami sering dengar kalimat seperti pengen punya mobil BMW, sholawatin aja dulu. Mau beli rumah tapi belum ada duit, sholawatin aja dulu. Mau punya suami istri soleha seperti dia, sholawatin aja dulu. Dan masih banyak hajat dunia lain yang ingin terpenuhi. Perkataan ini memang sudah tak jarang lagi kita dengar, bahkan metode ini sudah menjamur di kalangan anak muda juga orang tua. Katanya sih sholawat kita bisa mengantarkan keberkahan dan satu hajat duniawi akan terpenuhi jika bersholawat banyak. Yang menjamur metode ini di kalangan influencer dan di kalangan orang-orang besar begitu Ustaz. Melihat fenomena ini, apa sih hukum dalam Islam membicarakan soal sholawat? Emang bisa sholawat digunakan untuk kebutuhan hajat manusia? Apakah ada dalil yang membicarakan soal ini? Apakah syariat membenarkannya? Dan apa sejatinya kegunaan sholawat? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kita sering mendengarkan firman Allah, seruan dan anjurannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, mohonlah padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padaku di mana aku berada, sesungguhnya aku amat dekat, tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan kita.
Yang meninggalkan Allah adalah kita dengan kelalaian kita, dengan juga keingkaran kemaksiatan yang kita lakukan. Padahal Allah tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, bila menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mohon pada Allah. Mohon pada Allah. Ujibu da'watad da'i dadaan. Aku berjanji untuk mengabulkan doa hambaku di saat memohon padaku, cuma dengan syarat falyastajibuli. Mereka juga seharusnya berupaya bersungguh-sungguh menyambut seruanku. Wal yu'minu bi, beriman padaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka hidup dalam keadaan terpimpin, bersih dan lurus. Nah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kepada kita adab-adab berdoa, begitu pula Nabi kita. Kita dalam berdoa, pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat pada Rasulnya. Karena kita diperkenalkan kepada Allah, ya. Rasul punya peran yang amat besar dalam memperkenalkan kita kepada Allah. Menumbuhkan juga rasa cinta kita kepada Allah. Nah, kita berselawat kepada Rasul pertama merupakan perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah jelaskan bahwa Allah, para malaikatnya berselawat untuk Rasul. Selawat dari Allah merupakan limpahan rahmatnya, kemuliaan, kedudukan yang begitu tinggi yang Allah berikan buat Rasul. Malaikat diperintahkan untuk berselawat pada Rasul. Ini merupakan ungkapan bagaimana Rasul menjadi sebutan di tengah-tengah penduduk langit. Lalu Allah mengajak kita orang yang beriman untuk berselawat kepada Rasul. Ya ayyuhal ladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Dan diperintahkan kita untuk mengucapkan salam. Nah, pada saat kita berdoa pada Allah, setelah kita memuji Allah sebagaimana yang Allah ajarkan dalam surat Al-Fatihah, kita berselawat kepada Rasul, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini merupakan wasilah yang Allah ridhai, bukan? Karena Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tempuhlah di saat kalian menuju kepada Allah, lakukan wasilah-wasilah yang Allah cintai. Beriman, bertakwa, berinfak, bersedekah. Nah, di antaranya memuji Allah merupakan wasilah untuk berdoa sebelum kita meminta. Berselawat pada Rasul merupakan apa? Wasilah untuk kita apa? Berdoa memohon pada Allah dengan amalan yang Allah cintai. Dan kita tahu bahwa orang kalau berselawat pada Rasul 1 kali, Allah akan berselawat untuk dirinya 10 kali. Begitu juga malaikat berselawat untuk dirinya 10 kali. Kalau dia berselawat untuk keluarga Rasul 1 kali, Allah akan berselawat untuk keluarganya 10 kali. Apa manfaat dari selawat Allah dan malaikatnya untuk kita? Allah berfirman, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Malaikat juga berselawat untuk kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi kita mulai doa dengan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Rasulnya dan keluarganya. Setelah itu kita mohon pada Allah apa yang kita inginkan. Tidak punya rumah, mohon agar diberikan rumah yang menutupi aurat kita. Butuh kendaraan, mohon pada Allah kendaraan yang dapat menjadi bantuan buat kita. Begitu juga kebutuhan rezeki, memohon keturunan, kita mohon kepada Allah. Sedangkan memuji Allah, beristighfar pada Allah, berselawat kepada Rasulnya merupakan wasilah kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berselawat sebetulnya kepada Rasul merupakan amalan yang Allah perintahkan. Tapi jangan dijadikan selawat ini sebagai apa? Selawat ini dijadikan, ya, sebagai apa? Sebagai hal-hal yang sepele, yang menjadikan tujuan hidup kita lah dunia semata-mata. Pengen punya mobil, beli yang mewah sekalian, selawat pada Rasul. Betul gak? Mau ini, selawat pada Rasul. Bukan dianjurkan untuk minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mohon kepadanya dengan memuji Allah, berselawat pada Rasulnya. Dan berselawat bukan hanya lisan, tapi kita ingin justru menerapkan selawat dalam hidup kita. Kecintaan pada Rasul, mengikuti sunnahnya, mengikuti petunjuknya. Kita mengucapkan salam pada Rasul akan mendapatkan balasan salam.
Tapi kalau selawat terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat semacam ini selawat yang kita anggap recehan dan ecek-ecek. Jadi selawat semua dikaitkan tujuan dunia. Masa SD SB supaya sukses baca selawat. Banyak yang begitu. Kemudian juga digunakan selawat ya untuk hal-hal yang tidak sama sekali sejalan dengan keridhaan Allah. Jadi akhirnya ucapan ini yang tadi sebetulnya merupakan amal yang dicintai Allah, bahkan diperintahkan Allah, berubah waliyadzubillah hanya menjadi alat. Hanya menjadi alat. Padahal betapa indahnya berselawat pada Rasul, berselawat pada keluarganya, ya, yang akan mendapatkan selawat dari Allah dan malaikat yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Akhirnya selawat sering disalahgunakan. Sering disalahgunakan. Nah, kita lihat di antara hal yang amat indah dari selawatnya. Syekh Al-Mughaimisi ya, dalam ceramahnya menceritakan dia memiliki seorang teman yang menjalani operasi bypass. Setelah operasi selesai, menuju ke arah pemulihan, ternyata ditemukan terjadi pembekuan darah pada pembuluh darahnya. Akhirnya dokter berkumpul bersama-sama, mereka menyatakan harus dilakukan operasi ulang. Harus dilakukan operasi ulang. Akhirnya dokter sepakati bahwa besok harus melakukan operasi lagi. Ini pasien berjam-jam menjalani operasi, dikabarkan bahwa dia akan melakukan operasi lagi. Jadi terjadi pembekuan pada masa pemulihan. Dalam keadaan berduka dan sedih, masuk seorang wanita perawat yang berasal dari Mesir. Dia lihat itu orang berduka, dia bilang, la takhaf, sholli ala nabi tufraj. Berselawat pada Rasul. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kesulitan kamu. Di Saudi banyak orang-orang, ya, orang-orang alim bahkan hampir dikatakan jarang mereka berselawat kepada Rasul. Disebutkan nama Rasul, tidak terfikir untuk berselawat pada Rasulullah. Bahkan di tengah-tengah kita, masa kita disebutkan nama Rasul, jarang kita dengar ungkapan selawat kepada Rasulullah SAW. Betul tidak? Subhanallah, orang ini tersentuh. Dia selama ini jarang berselawat pada Rasul. Ya Allah. Akhirnya dia berdoa pada Allah. Sambil berdoa dia berselawat pada Rasul. Dia berdoa pada Allah, berselawat pada Rasul. Berdoa pada Allah, berselawat pada Rasul. Subhanallah. Ketika besok akan menjalani operasi, diperiksa ulang, ternyata sirkulasi darahnya dalam keadaan normal. Ini menjadi pembuka jalan. Saya dengar ulama-ulama Saudi Arabia setelah itu, termasuk Uraifi, ketika mengarahkan orang dalam keadaan sedih, berduka, berselawat pada Rasulullah. Berselawat pada Rasul. Sebetulnya, maksudnya mohon pada Allah, kemudian lakukan selawat. Selawat ini sebagai wasilah. Nah, sebaik-baiknya wasilah yang kita lakukan untuk keridhaan Allah, bukan hanya untuk dunia, pengen punya mobil, pengen punya ini, pengen... Sepele sekali, betul tidak? Jadi berselawat pada Rasul merupakan amal yang amat indah sekali. Memberikan penerangan. Kita kalau lagi sumpek dalam keadaan sempit, berdoa pada Allah. Kemudian dahulukan dengan selawat pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh harapan kita, keinginan kita, amal kita, ucapan kita semata-mata karena Allah. Dan kecintaan kita pada Rasul diikuti dengan mentaati beliau, bukan hanya sebatas ucapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Isa atas ilmu yang luar biasa ya. Mari kita praktekkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husein atas. Baik, saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Bangkit. Neza, jangan lupa dengan Neza mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.